Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada webinar kali ini, saya akan sharing tentang peran terapi intratimpanik pada kasus tuli mendadak. Ya, terapi intratimpani sendiri bukan merupakan suatu terapi yang baru sebenarnya. Jadi, terapi ini dimulai pada tahun 1939 oleh Neville, dilaporkan oleh Neville, di mana pada awalnya terapi ini digunakan untuk mengatasi kasus-kasus vertigo yang tidak sembuh dengan obat-obatan biasa dengan cara menyuntikkan obat-obatan atau zat tertentu ke dalam kafum timpani, jadi ke dalam telinga tengah. Jadi obat-obatan ini diketahui bahwa akan diabsorpsi oleh telinga dalam melalui jalur round window dan oval window, sehingga akan terkumpul sejumlah obat di dalam perilymph dari kohlea. Kita lihat di sini perkembangan tindakan dari intratympanic injection di luar negeri ini pada tahun 1950 digunakan untuk kasus-kasus tinnitus. Baru pada tahun 1984 dipakai pengobatan intratimpani untuk kasus Meniere yang tidak bisa lagi disembuhkan dengan obat-obatan biasa. Pemakaian intratimpanic steroid digunakan untuk kasus tuli mendadak pertama kali dilaporkan oleh Silverstone pada tahun 1996, dan sejak saat itu penggunaan terapi intratimpanik menjadi sangat populer di masyarakat THT di luar negeri, sehingga pada tahun 2012 pemakaian intratimpani sudah dimasukkan sebagai bagian dari konsensus American Academy Otolaryngology Head and Neck Surgery untuk tata laksana tuli mendadak. Kenapa sih terapi intratimpani ini menjadi suatu terapi yang penting dalam tata laksana tuli mendadak? Pertama adalah dia tidak memerlukan suatu jalur melewati jalur blood-brain barrier. Yang kedua, akibatnya dosis obat akan lebih tinggi di dalam telinga dalam. Yang ketiga adalah dia menghindari proses metabolisme hati yang menyebabkan penurunan konsentrasi obat atau yang disebut sebagai first pass effect. Yang keempat adalah dia menghindari efek samping sistemik, sehingga lebih direkomendasikan pada kasus-kasus yang tidak diindikasikan untuk pemberian steroid terutama ya, dengan dosis tinggi. Contohnya adalah pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus, atau pada kondisi pandemi ini juga terapi intratimpani menjadi terapi yang lebih diutamakan karena tidak memiliki efek menurunkan daya tahan tubuh. Yang ketiga adalah jumlah obat yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Yang kelima, risiko perforasi ya. Ini adalah yang empat yang terakhir ini merupakan sisi kekurangan dari terapi intratimpanik dibandingkan sistemik, yaitu risiko perforasi membran timpani, nyeri terutama pada pemberian metilprednisolon, sehingga pasien kadang-kadang tidak suka untuk diberikan terapi ini, membutuhkan alat dan keterampilan, dan adanya suatu vertigo. Vertigo yang ditimbulkan oleh terapi intratimpani ini kalau menurut saya sebenarnya pada sebagian pasien menunjukkan bahwa masih adanya respon dari jaras kokleovestibuler, minimal yang jaras vestibulernya. Tapi pada beberapa pasien umumnya kan memang dia hanya berlangsung beberapa detik, tapi pada beberapa pasien ini bisa memanjang sampai 1 sampai 2 hari. Karena itu biasanya pada pasien-pasien yang menjalani terapi intratimpani, kita tidak anjurkan untuk datang sendiri, kita minta untuk ditemenin, karena nanti akan repot waktu dia pulang. Nah, konsensus untuk terapi intratimpani untuk tuli mendadak ini sudah ada revisi. Jadi ini adalah konsensus terakhir tentang penggunaan terapi intratimpani untuk tuli mendadak. Jadi yang pertama adalah revisi AAO HNS pada tahun 2020, di mana pada konsensus tersebut peran terapi intratimpani ini dianjurkan bila pasien yang dikontraindikasikan terapi steroid sistemik, contohnya pada kasus diabetes mellitus, atau pada kasus yang gagal terapi 2 minggu setelah terapi sistemik gagal. Namun pada tahun 2017 Spanyol juga melakukan konsensus untuk terapi tuli mendadak, di mana pilihan untuk first line intratimpani ini disesuaikan dengan pertimbangan klinis, terutama pada kasus-kasus yang memiliki ambang dengar berat lebih dari 70 dB, atau gagal terapi oral lebih dari 5 hari. Obat-obat yang diberikan
pada kedua konsensus ini sama, yaitu adalah yang digunakan adalah dexamethasone dan methylprednisolone, tapi pada konsensus Spanyol lebih detail dinyatakan bahwa obat-obatan tersebut harus diencerkan karena memang nyeri pada waktu diberikan untuk mengurangi efek nyeri pada waktu diberikan. Juga pada interval, kalau misalnya AOHNS mereka menggunakan 2 kali per minggu selama 2 minggu, sedangkan konsensus Spanyol menggunakan 1 kali per minggu untuk 3 minggu berturut-turut. Bagaimana sih mekanisme kerja dari pemberian obat secara intratimpani? Jadi kita lihat di sini ada jarum, biasanya kita menggunakan jarum yang sangat tipis, nomor 27G biasanya. Itu kita lewatkan melalui gendang telinga, sehingga obat itu kita bisa letakkan di kafum timpani. Obat yang diletakkan di kafum timpani kemudian pasien diminta untuk dimiringkan ke sisi kontralateral, sehingga posisi dari tuba Eustachius ini akan berada di posisi superior. Nah, dengan waktu 30 menit diharapkan obat-obatan ini akan diabsorpsi oleh telinga dalam menuju perilim, sehingga akan terjadi konsentrasi obat di dalam perilim di dalam koklea. Namun pada waktu proses ini tentu obat-obatan ini juga bukan hanya dibuang secara mekanik melalui tuba Eustachius, tapi juga ada sebagian yang diresorpsi melalui pembuluh darah dan kelenjar limfe, atau dibuang melalui sistem perilimf yang ada di sakus endolimfatikus di sini. Nah, itu mengapa bahwa kadar obat yang akan mencapai ke daerah apex ini akan jauh lebih kecil dibandingkan kadar obat yang ada di bagian basal. Selain itu juga faktor yang mempengaruhi adalah polaritas dari obat yang akan mempengaruhi kemampuan obat tersebut diabsorpsi oleh membran dari koklea. Nah, yang ketiga ini adalah bahwa yang dia sirkulasi LCS dan absorpsi dari pembuluh darah ini akan mempengaruhi berapa lama kontak obat tersebut ke dalam sel rambut yang ada di dalam koklea. Baik, ini kita lihat adalah bahwa ternyata dibandingkan dengan 2 obat yang lain yang direkomendasikan oleh AOHNS maupun pada konsensus Spain, justru triamcinolone yang dalam bentuk tidak aktif, jadi ini adalah obat-obatan yang biasanya dikemas dalam vial, itu biasanya dikemas dalam bentuk tidak aktif. Jadi seperti dexamethasone fosfat, methylprednisolone hemisuccinat, atau methylprednisolone succinat, ini umumnya adalah bentuk-bentuk obat dalam bentuk tidak aktif yang dikemas dalam sediaan. Nah, ketika dimasukkan ke dalam kafum timpani, maka konsentrasi obat-obatan ini justru sebenarnya memiliki permeabilitas yang kurang dibandingkan dengan triamcinolone. Jadi triamcinolone dalam kondisi tidak aktif memiliki permeabilitas paling tinggi dibandingkan dengan dexamethasone dan methylprednisolone. Karena itu di Rumah Sakit THT Proklamasi saya menggunakan protokol yang agak sedikit berbeda dengan apa yang diberikan di AOHNS maupun Spain. Jadi saya menggunakan intratimpanik steroid triamcinolone 40 mg per cc 2 kali per minggu. Dilakukan evaluasi tiap 2 kali pemberian. Kalau pasien mengalami perbaikan lebih dari 10 dB, terapi akan diteruskan sampai maksimum 7 kali dengan evaluasi dilakukan tiap 2 kali pemberian. Terapi ini tidak dilakukan secara sendiri, tapi umumnya kita kombinasi dengan terapi oral kalau misalnya ambang dengarnya kurang dari 70 dB, atau IV bila ambang dengarnya lebih dari 70 dB. Obat-obatan yang lain yang saya gunakan adalah pentoxifilin, piracetam, dan kombinasi dengan hiperbarik. Ini adalah secara teknis bagaimana saya melakukan injeksi intratimpani, di mana pasien ditidurkan dalam menggunakan mikroskop, kemudian obat tadi kita masukkan setengah cc sampai 0,8 cc ke dalam sprit 1 cc, yang dihubungkan dengan jarum spinal nomor 27, di mana jarum tadi akan kita bengkokkan 2 kali di pangkal dan di ujung, di mana ini adalah modifikasi lagi yang kami lakukan karena saya melakukan injeksinya di daerah posterior inferior. Beberapa literatur tidak menganjurkan menyuntikkan secara langsung ke daerah posterior inferior, karena kalau disuntikkan secara lurus, maka ada resiko penyuntikan akan menyebabkan cedera pada round window. Tapi dengan kita melakukan pembengkokan 2 kali, maka pada sudut yang kedua ini jarum akan berhenti
di membran timpani sehingga menghilangkan resiko terjadinya ruptur dari round window kalau misalnya kita obatnya terlalu ditekan masuk ke dalam. Dengan pengobatan ini kami mendapatkan perbaikan rata-rata perbaikan ambang dengar sebanyak 32 dB dari 19 pasien yang kami amati, di mana 53% pasien memiliki perbaikan lebih dari 50% dibandingkan dari sisi yang tidak mengalami gangguan pendengaran. Kalau kita bandingkan dengan pengobatan-pengobatan intratimpani pada kasus gagal terapi atau yang disebut sebagai salvage terapi, kita bandingkan bahwa hasil ini sebenarnya cukup baik karena beberapa penelitian yang sebelumnya mendapatkan bahwa rata-rata perbaikan adalah lebih dari 15 dB adalah sekitar hanya satu penelitian yang mendapatkan perbaikan lebih dari 15 dB sebesar lebih dari 50%, yaitu penelitian Plaza. Sedangkan penelitian Chanelis dan penelitian Plonke hanya mendapatkan perbaikan sekitar kurang dari 50% dengan ambang rata-rata perbaikan kurang dari 30 dB. Nah, argumentasi mengenai penggunaan intratimpanik dengan kombinasi ini memang merupakan suatu penelitian yang tidak yang pada waktu sebelumnya sulit untuk dilakukan. Karena umumnya penelitian meta-analisis ini hanya dilakukan untuk membandingkan dua bentuk terapi. Tapi dengan metode network meta-analisis, Ahmad Zai pada tahun 2019 mendapatkan bahwa merekomendasikan kombinasi intratimpanik steroid dengan steroid sistemik untuk kasus-kasus dengan angka perbaikan untuk mendapatkan angka perbaikan yang lebih baik. Di mana di sini menurut Ahmad Zai bahwa kombinasi intratimpanik steroid dan steroid sistemik itu memiliki probabilitas perbaikan ambang dengar, kesembuhan parsial, atau kesembuhan sempurna paling tinggi dibandingkan terapi sistemik kombinasi, terapi oral, atau terapi intratimpani yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Jadi adanya keterbatasan penetrasi obat ke dalam ke dalam koklea pada masing-masing tipe terapi ini akan saling dilengkapi dengan pemberian kombinasi intratimpani dan steroid sistemik. Apa sih yang membuat terjadinya kegagalan? Jadi kita masih mendapatkan kegagalan terapi pada terapi tuli mendadak walaupun kita sudah menggunakan terapi intratimpani. Yang pertama adalah kapan waktu terapi dilakukan. Secara teori kita tahu bahwa semakin lama proses inflamasi yang terjadi dalam intrakoklea, maka akan diikuti oleh kematian sel. Jadi yang tadinya sel rambutnya hanya bengkak, ini akan diikuti dengan kematian sel. Dan kalau sudah kematian sel, kita tidak bisa lagi memperbaiki fungsi dari koklea. Yang kedua adalah faktor usia. Jadi usia anak dan usia geriatri ini merupakan prognosis buruk untuk kesembuhan dari kasus tuli mendadak. Pada anak, kenapa menjadi faktor yang buruk? Karena biasanya disertai oleh infeksi virus, di mana patogenesis dari infeksi virus ini bukan merupakan sumbatan pembuluh darah, tapi justru merupakan perdarahan atau ruptur dari blood labyrinthine barrier, sehingga prognosis dari kerusakan kokleanya yang disebabkan menjadi lebih tinggi. Yang kedua adanya false membran. False membran dari round window ini akan menyebabkan penetrasi dari cairan yang ada ditaruh di kafum timpani menjadi lebih sulit. Yang ketiga ini adalah perdarahan intralabirin atau ruptur blood labyrinthine barrier seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Yang keempat adalah konfigurasi dari audiogram. Ini adalah berbagai variasi yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan dari terapi intratimpani. Yang pertama yang di gambar A ini, round window-nya adanya di balik dari round window niche yang jauh ke depan. Sedangkan yang kedua adalah adanya suatu membran palsu yang menutupi round window, sehingga kalau misalnya kita masukkan obat di kafum timpani, dia tidak bisa masuk ke dalam. Yang selanjutnya adalah gambaran perdarahan dan ruptur intralabirin yang kita bisa evaluasi menggunakan MRI khusus. Di mana di sini pada kasus-kasus yang mengalami perdarahan atau ruptur blood labyrinthine barrier ini memiliki prognosis yang lebih jelek dibandingkan dengan kasus yang sumbatan. Nah, ini juga merupakan beberapa konfigurasi audiogram
yang berhubungan dengan prognosis dari terapi. Di mana kalau misalnya kita mendapatkan ambang dengar lebih dari 90 dB, mereka akan memiliki prognosis paling jelek, angkanya antara 11% sampai 43%. Sedangkan penurunan pendengaran yang terbatas pada nada rendah ini memiliki angka recovery paling tinggi, yaitu 63 sampai 68%. Nah, apa perkembangan terakhir dari intratimpani? Tujuan dari perkembangan terakhir di intratimpani adalah meningkatkan akses dari obat-obatan yang dimasukkan ke kavum timpani ke dalam koklea. Caranya dengan dua. Yang pertama adalah meningkatkan lama tinggal dari obat steroid di dalam kavum timpani. Bentuknya antara lain adalah dengan menggunakan kombinasi steroid dengan asam hyaluronat atau obat-obatan baru yang menggunakan sustained release dari steroid ketika dimasukkan ke dalam kavum timpani. Bentuk yang kedua adalah dengan teknik operasi, yaitu dengan kita lihat di sini, liang telinga kita buka dengan melakukan eksplorasi, kita bisa mengetahui bahwa ternyata pasien tersebut yang gagal terapi memiliki membran palsu di depan round window. Setelah membran palsu tadi kita lepaskan, maka kita mendapatkan membran asli yang ada di balik round window niche. Nah, kemudian dilakukan sealing atau penyumbatan dari round window dan oval window yang adanya di balik dari tulang stapes ini dengan obat-obatan steroid yang digabungkan dengan spongostan atau kolakur. Di mana di sini diharapkan kontak yang lebih tinggi dan lebih lama sehingga mereka bisa masuk ke dalam koklea. Ini adalah tahapan tata laksana menggabungkan terapi sistemik, terapi intratimpani, dan terapi eksplorasi round window yang dianjurkan oleh Plonke pada tahun 2013. Di mana kalau misalnya pasien tidak pada waktu awal pasien tetap diberikan terapi sistemik, bila gagal 5 hari masuk ke terapi intratimpani, bila gagal 5 hari maka dilanjutkan dengan terapi tahap ketiga yaitu eksplorasi telinga tengah. Bagaimana hasil dari penelitian-penelitian yang sudah yang dianjurkan menggunakan round window sealing ini? Ternyata sudah banyak, ada beberapa penelitian yang menggunakan round window sealing. Saya temukan di PubMed itu ada 6 penelitian. Saya hanya kemukakan 3 di sini. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Hoff dan kawan-kawan pada tahun 2015 mendapatkan bahwa perbaikan paling tidak terjadi pada lebih dari 75% dari pasien-pasien yang dilakukan dengan terapi round window sealing. Sedangkan yang dilakukan oleh Gedlika pada tahun 2007 mendapatkan bahwa perbaikan bermakna itu didapatkan dari 26 dari 36 pasien yang dilakukan terapi dengan round window sealing. Dan ini adalah laporan yang dilakukan oleh Loader pada tahun 2013 yang mendapatkan bahwa didapatkan perbaikan yang signifikan dari ambang dengar awal menjadi ambang dengar yang seperti yang ini pasca sealing dari round window dengan onset lebih dari 9 hari. Kesimpulan dari diskusi ini adalah bahwa perkembangan protokol diagnostik dan terapi pada tata laksana tuli mendadak menunjukkan masih berkembangnya teori yang mendasari tata laksana tuli mendadak. Peran intratimpanic steroid dengan kombinasi terapi sistemik dapat dipikirkan sebagai first line terapi tuli mendadak, terutama pada kasus berat atau sangat berat. Terapi bedah round window sealing pada kasus tidak respon merupakan pilihan terakhir tata laksana dengan sebelumnya menyingkirkan kemungkinan patogenesis lain. Apabila dengan terapi tersebut pasien tetap tidak mengalami perbaikan, maka pilihannya beranjak pada tata laksana rehabilitasi berupa pemberian alat bantu dengar ataupun tata laksana operatif seperti implantasi pendengaran. Demikian diskusi yang saya bisa bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.